Oke, selamat malam. Kembali di Popia, podcast bincang bisnis asik. Dan podcast kita tayang setiap hari Minggu malam. Dan hari ini bukan hari ini aja sih, sebenarnya tiap minggu itu kita selalu berusaha mendatangkan tamu-tamu yang spesial. Dan hari ini saya mengundang, beliau adalah seorang motivator, seorang konsultan, seorang trainer. Nanti untuk selanjutnya mungkin beliau sendiri akan menjelaskan. Mas Rian Priyohardi. Kita kasih aplaus untuk beliau. Biar semangat. Karena sekarang ini banyak orang butuh semangat sebenarnya. Iya, itu ada penonton bayaran. Penonton bayaran. Karena tanpa penonton bayaran ini nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran, nggak kurang seru, kurang rame. Iya. Gitu Mas ya. Sehat Mas ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk belajar Mas. Sinau bareng-bareng juga. Oke. Saya ini kenal dengan beliau. Saya ngomong beliau enak gak ya? Formal banget ya. Iya, kayak saya kenal Mas Rian itu doi. Sudah cukup lama sekali. Mungkin awal 2010. Jadi kita masih berseragam. Ceritanya waktu itu kita masih berseragam dan berawal dari situlah dengan jabatan yang sama, walaupun pada akhirnya ya saya ketinggalan jauh sebenarnya. Ya Mas ya. Apanya nih? Ya stratanya ini, levelnya itu udah ketinggalan jauh. Jadi saya ini konsisten. Saya tahu tipe orang yang konsisten. Saya konsisten dengan jabatan itu. Dan beliau ini kan tipe orangnya progresif dan proaktif. Kebetulan gelundungnya progresif. jadi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya memang banyak cerita sih dalam 8 tahun ya Mas ya. Kita sampai dengan memutuskan untuk 7 tahun itu banyak sekali cerita dan kisah suka dan duka kayak didramatisir. Nanti ada background musik. Jadi berawal dari marketing, kita sering ngeludus. Jadi dulu istilahnya nama kita ngeludus Mas ya. Ngeludus, nyelintung. Nah, nanti ada teksnya ya. Ada teksnya nanti kalau nggak ngerti ini mah. Ngeludus itu apa? Nanti dibikinkan ya buat yang bagian ngedit nanti ya. Nyelintung itu apa? Ngeludus, nyelintung. Kurang lebih 7 tahun itu sudah bisa bayangkan sendiri ya seberapa deketnya, seberapa kentalnya. Kental sekali lah gitu. Dan selama 7 tahun akhirnya kita memutuskan untuk kok jadi sedih Mas ya kita bikin kayak gitu Mas, kan nanti sambil jalan klimaksnya muncul gitu Mas ya. Siap Ludus di Malang, kita kayaknya gang-gang buntu, gang-gang yang orang nggak tahu kita tahu ya. Iya. Kita sering karena terlalu sering terjerembab. Pamitnya kemana, ujung-ujungnya kemana. Ya, kita pengantarnya itu dulu lah pokoknya, biar seru sampai akhirnya bisa dilihat level apa ini ya, ketidaknormalan gitu. Tidak normalan. Apa Mas ya dulu yang akhirnya kita jenengan sampean memutuskan untuk udah lah Mas, tak tinggal lah. Apa Mas ya? Menarik loh. Kalau nafasnya agak dalam itu berarti iya betul. Karena ini momentum ya. Ya, makanya nafasnya harus gitu. Karena momentum itu beda dengan yang nafas biasa gitu kan. Kalau dari jadi ilmiah ya. Kalau dari sisi mikro ekspresi ada penekanan di situ. Karena memang waktu itu ini serius dikit ya. Serius. Ini podcast banyak yang nonton Mas. Kalau kita bercandaan, ngapain ditonton? Momentumnya sebenarnya bukan cuma saya, tapi semua orang itu punya namanya aha moment. Aha moment saya itu waktu tahun 2017 ya, memutuskan adalah kesempatan. Nah, ini menarik gini.
Saya pernah ikut sesinya Coach Johannes G. Pauli. Ya, beliau ini coach luar biasa di Indonesia ya. Ownernya dari Gratio juga. Beliau bilang gini, bahan bakar kehidupan itu ada 3. Jadi yang paling rendah itu uang. Jadi kita mengeluarkan energi segala macam waktu kita tuh untuk uang, ya, materi. Itu ternyata bahan bakar kehidupan paling rendah. Memang segala sesuatu itu membutuhkan effort, terutama materi ya untuk salah satunya. Tapi ternyata itu bahan bakar yang paling di level itu paling rendah di antara 3 ini. Ya. Padahal kita berpikirnya tuh kayaknya bakal strata yang paling tinggi. Nah, itu menariknya gitu. Uang gitu. Jadi kita bisa mencari uang dengan cara usaha, kerja, terus arisan, utang-utangan, ya kan? Warisan gitu. Itu uang ya. Gitu. Itu ternyata level paling. Yang terakhir deh penekanannya nggak usah disebutkan. Iya. Gitu. Lalu level yang kedua itu namanya energi. Jadi sehat. Terus Mas Hari punya uang banyak, ya miliarder gitu kan ya. Tapi di rumah kedip-kedip dong Mas, kedip. Uangnya banyak, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Lebih mahal mana jadi? Energi termasuk kesehatan, ya. Kesehatan, kekuatan gitu. Atau mungkin kalau di keluarga, wah uangnya banyak gitu kan, tapi nggak produktif, sama kan itu energi. Jadi lebih mahal mana? Energi sama uang. Energi, tapi ada yang di atas ini, namanya waktu. Wah, time. Makanya time is money. Berarti uang adalah. Iya. Waktu adalah uang. Time is money. Yes. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar pun bisa nggak beli 1 jam yang lalu? Balik lagi, nggak bisa. 2017 momentum saya adalah saya akan meng-create future saya sendiri atau saya berada di dalam sistem untuk meng-create itu. Gitu. Itu. Kita baru membahas aja teman-teman pasti aduh, anget ya, langsung anget ya. Kepala langsung ngebul rasanya. Ya memang kalau ngobrol dengan Mas Rian ini memang daging semua teman-teman. Jadi nggak ada yang lemak-lemaknya daging. Jadi ya memang nanti mulai awal sampai akhir pasti banyak yang ini cacat. Iya. Kayak gitu. Itu Mas ya. Jadi ada 3 poin tadi teman-teman yang sesi pertama ini sudah dapat. Lalu selanjutnya apa Mas? Setelah selain 3 hal itu apa sih membuat dengan kesempatan yang paling tinggi. Jadi waktu, kesempatan tuh gini Mas. Kita tuh kalau misalnya ngelihat gini aja ya, misalnya kopi nih, kopinya every time. Yang kita rasakan adalah kopinya every time. Ternyata di every time ini punya menu-menu lain. Ada taro, ada velvet, ini segala macam. Nah, ini ibarat kehidupan kita nih. Kalau ternyata kita tuh punya opsi gitu loh ya, punya pilihan dalam memilih jalan kita sendiri gitu kan ya. Nah, itu aja rasanya kan lebih berwarna. Nah, kalau kita ada di dalam terus, kalau kita ada di dalam terus, rasanya itu terus Mas. Poinnya sebagai seorang motivator. Padahal aku mau maksudku awal itu gak serius-serius amat ngono. Gini Mas, maksudku gini. Mas Rian ini selama 7 tahun itu kan mendarah daging. Saya bahkan nggak ngerti kalau ternyata ada bakat-bakat seperti ini gitu loh. Iya kan, bakat-bakat untuk menginspirasi banyak orang ini kan saya nggak nemu waktu itu. Sebenarnya ada sih bibit-bibit, artinya dalam setiap kegiatan, setiap event kantor itu memang ada ya istilahnya di pemerintahan ada ring satunya gitu ya. Ring satu ini salah satunya ada beliau. Dia lah ya, kalau mana beliau nanti kayak formal banget jadi doi. Jadi kalau saya ini hanya selihat, keren gue ya bisa mengawal orang-orang penting ya kan, orang-orang penting dalam sebuah perusahaan ini kan luar biasa. Memang awal-awalnya saya ngeliat ada potensi memang Mas Dian untuk melit, untuk apa ya istilahnya kalau naik kantor itu apa Mas yo? Cek nggak ada wong-wong itu akhirnya dalam suatu influencer jadi kayak suasana jadi hidup, jadi IO nya kantor gitu.
sampai akhirnya makanya selama 7 tahun itu kemudian dia memutuskan untuk berhenti. Dan cerita seperti ini tadi kan sangat inspiratif banget. Saya nggak terlalu nemu gitu loh. Apa Mas Yos yang akhirnya sama memutuskan oke lah saya enjoy dengan dunia ini. Dunia apa ya, kalau ngomong dunia terlalu dengan rutinitas aktivitas sebagai seorang trainer. Keputusan untuk ke titik ini sebenarnya nggak langsung jadi seperti itu, Mas. Nggak langsung seideal ini gitu. Bahkan sekarang pun nggak ada ideal. Ya pura-pura kayak aku nggak ngerti prosesnya dulu kayak apa gitu. Iya, nggak seideal itu ya. Jadi tahapannya bahkan sampai detik ini pun saya akhirnya mendapatkan apa namanya? Nah ini bicaranya tentang memandang ya. Aku tertarik dengan Saman kan akan menemukan aha momennya. Maksudku sebelum itu kan Saman pasti akan melalui proses yang panjang sebenarnya. Ya, sebelum ke titik tahun itu dan di bulan itu saya menentukan ya. Itu memang ada beberapa episode lah. Oke. Beberapa episode pakai bawa. Iya, tolong kalau bisa 7. 7. Kalau bisa ya 7, yang 5 nanti materi. Jadi saya bisa jual juga videonya. Serial sing dawa apa Mas ya? Sing film atau Taman kelihatan banget uang tahun berapa ya? Iya. Kelihatan banget ya. Wow. 2000 berapa ya? 2010 setelah ketemu Mas Hari itu, saya kan moving ke cabang lain ya, untuk membuka cabang lain. Mulai dari minus itu dalam artian belum terbuka cabang itu, branch itu ya. Mulai dari ngurus ini, ngurus itu segala macam gitu kan ya, sampai rekrut. Jadi membangun sebuah branch ya di kota lain. Merantau lagi gitu kan, mulai dari nol, terus menyusun keluarga besar, keluarga kecil dulu, tim ini segala macam. Nah dari situ saya merasakan energi baru terkait dengan membangun sesuatu, membangun tim, membangun jaringan, membangun kepercayaan segala macam. Akhirnya selang setahun kemudian saya kembali lagi ke cabang awal asal saya, lalu berpindah posisi gitu kan ya. Nah di jabatan yang beda lagi itu saya menemukan energi beda lagi gitu. Energi yang berbeda lagi. Pelan-pelan ketemu dengan banyak orang baru, instansi baru, terus ada kesempatan itu untuk berbagi ke beberapa instansi pendidikan. Nah mulai dari 2013 saya mulai itu Mas ngisi menjadi dosen tamu. Bahkan ada yang pernah menjadi dosen selama 1 semester gitu kan ya. Sering banget mewakili kantor untuk menjadi representasi lah gitu lah, dari perusahaan maupun dari cabang gitu kan, maupun menjadi representasi dari pimpinan. Nah menjadi representasi seperti itu, terus dapat kesempatan juga untuk sharing kepada banyak teman-teman, itu lama-kelamaan kayak numpuk gitu. Numpuk apa? Numpuk sebuah, kalau ini misalnya ada ukuran nih, ini level confidence. Level confidence terhadap apa? Bukan terhadap profesi saya sebenarnya, tapi terhadap value di diri saya sendiri. Wah ini lo tak apa ya? Terhadap value, terhadap isi gitu loh, isi. Nah pelan-pelan itu numpuk. Loh, saya jadi mikir gini, di dunia pengembangan sumber daya manusia, development itu ternyata tidak ada, tidak merasa, bukan tidak ada, tapi saya merasa bahwa setiap yang saya lakukan untuk sharing ke orang lain itu menambah yang kemarin. Jadi dibiarkan pun itu nggak berkurang tapi nambah. Jadi kalau kayak nabung tuh nggak ada yang berkurang tuh, saldonya nambah terus. Nah ini yang membuat saya merasa ini kayaknya jalan. Itu aha momen yang pertama di jalan. Terus. Nah bungkusannya adalah memang dibutuhkan yang namanya keberanian ya, beranian. Maka ketemu dengan pejabat, lalu mengawal mereka, membuat acara, itu bungkusan tambahannya supaya apa? Supaya nilai diri saya itu nambah terus gitu. Jadi ada kebutuhan.
dalam komposisi di pressure gitu itu kebutuhan saya untuk naikin Level kualitas, menaikkan level kita ya. Betul. Jadi kalau bisa saya cari terus. Iya. Nah karena terbiasa mencari kesempatan terus, nah bahan bakar tadi yang paling tinggi time itu kan kesempatan. Maka saya mulai pelan-pelan merasakan enjoy untuk mendapatkan kesempatan, mencari kesempatan. Bahkan ada satu momen ini agak pelan karena Ini mungkin nggak banyak orang tahu ya sebenarnya. Nggak banyak orang tahu. Ini kesempatan. Iya, nggak banyak orang tahu. Banyak orang tahu. Jadi selama saya berkarir di kantor tersebut, di bank itu, mungkin nggak banyak orang yang melakukan ini. Bahkan satu-satunya orang yang pernah membuat kegiatan ini di kantor tersebut, gitu ya, itu cuma saya. Saya bisa pastikan itu. Kenapa? Karena Saya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau Mas Hari tahu apa enggak? Gitu. Yang pertama adalah sebelum kegiatan itu ya. Yang pertama adalah saya bisa duduk berdampingan dengan orang nomor 1 di perusahaan itu. Lalu saya menceritakan langsung kepada beliau dan beliau memberikan feedback secara langsung sedekat ini. Oke, jadi sedekat ini saya bisa ceritanya. Bukan berhadapan-hadapan yang formal gitu kan ya, tapi bisa sedekat seperti ini gitu. Nah, karena ada kedekatan situasi waktu itu gitu ya, momen waktu itu, beliau nyampaikan ke saya, Mas Rian, silakan ini dikirimkan surat ke saya, gitu kan ya, terangkan tentang ini dan maksudnya seperti apa. Mohon izin Pak, nanti saya akan kirim surat ini kepada siapa? Ya ke saya. Jadi bisa dibayangkan sebagai seorang pegawai, gitu kan ya, sebagai seorang pegawai yang bumi dan tanah, bukan bumi, tanah tapi magma ya, bumi laut langit dengan bukan bumi tapi dengan magma yang jaraknya luar biasa. Itu saya ngetik surat yang saya khususkan tertera nama beliau secara pribadi sebagai pejabat itu gitu. Dan itu langsung diantarkan ya. Isinya apa Mas? Isinya adalah hasil percakapan saya dengan beliau gitu kan ya, lalu harapan dan potensi yang akan digarap nanti bisnis ini, dan beliau mengiyakan gitu. Nah menakjubkan ya, ajaibnya nggak berselang lama turunlah utusan dari langit. Jangan dilanjut ceritanya maksudnya. Jadi kita akan kembali setelah iklan berikut, tetap di Popia Podcast Bincang Bisnis Asik. Wah, ada kopi nih. Tekan masuk nih, Everytime Coffee Milk. All about Everytime ya IG-nya ya. Yes. Kita kocok dulu Mas, kita kocok bareng-bareng ya. Itu teman-teman harus follow IG-nya juga ya. All about Everytime. All about Everytime, karena Everytime ini ada di Ezo. Nah, kalau di Ezo pasti ada Everytime. Everytime Coffee Milk ini salah satu best sellernya. Gitu Mas ya, best seller ya. Ya, untuk bukan menghangatkan, ini es coffee milk. Menyegarkan. Kita ngobrol biar semakin lancar, otak semakin encer, ya, coba ya. Rezeki semakin lancar. Gitu Mas ya. Amin. Gimana Mas? Oh belum disedot ya Mas? Bismillah. Wah enak nih ya. Apa ini? Coffee milk ya? Coffee milk. Oke. Kopinya komposisi kopi dan susunya balance. Jadi nggak terlalu strong tapi tetap bisa dinikmati. Ini cocok nih buat saya nih yang nggak suka kopi ya. Kalau kopi suka sebenarnya, tapi kalau terlalu strong itu iya harus betul-betul kondisinya fit nih. Kalau nggak saya ini perutnya ya insya Allah ini masih bisa lah, nyambung, bisa dikonsumsi. Nyaman nih kayaknya. Nyaman, aman. Oke, kita lanjut obrolan kita Mas. Bentar Mas, ini enak nih, bentar Mas. Iya. Biar kayaknya ya. Yang dapat banyak Mas Rian, aku kayaknya dapatnya dikit bro. Gak apa-apa wis. Kita lanjut obrolan kita. Jadi nyampe situ tadi. Lalu Mas Rian. Iya Mas Hari.
Oke, dalam konteks sampai dengan pembahasan tadi, itu kan masih momen momen ya, aha momennya. Nah kemudian apa yang akhirnya memutuskan, oke, aku menekuni bagian ini, menekuni hal dunia ini. Kita nyampe situ nggak sih? Nyambung nggak sih dari tadi yang disebutkan tadi? Iya, jadi kalau yang terakhir kan kita cerita tentang tadi saya ketemu dengan orang nomor 1, terus Oh iya sih, benar. ngirim ini ya. Iya, nyambung itu. Ngirim itu kan. Itu kurang lebih hampir pas setengah tahun sebelum saya resign. Itu orang nomor 1 di perusahaan itu ya? Iya, orang nomor 1 di perusahaan itu. Orang nomor 1 di perusahaan itu. Pasti ada yang tahu sih. Iya. Tapi pada tahun itu loh ya. Pada tahun itu. Tapi Karena, kan kita menyebutkan tahunnya tadi. Iya. Enggak 6 bulan sih, lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Tapi setelah pertemuan saya dengan beliau, nggak selang lama beliau ganti. Beliau ganti, otomatis perjuangan yang saya lakukan kepada beliau, melalui beliau, itu otomatis harus di restart lah gitu. Oke. Itu Mas. Walaupun message-nya sudah tersampaikan sebenarnya. Message-nya sudah tersampaikan, tapi ini kan ada tongkat estafet. Yes. Jadi otomatis perlu effort kembali. Gitu. Nah, kalau tadi Mas Hari tanya aha moment, ya aha moment. Saya kepikiran gini, momentumnya adalah apa yang saya lakukan ini, saya merasa seperti sudah maksimal semuanya. Artinya kalau kita berada di dalam sebuah sistem, maka orang yang paling berpengaruh dalam sistem itu adalah usaha paling maksimal kan. Untuk ketemu dengan orang yang paling atas dalam sistem tersebut, itu salah satu indikator adalah usaha kita paling maksimal gitu kan. Kalau kita berada di dalam sistem. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan saya merasa bahwa kok energi yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Padahal kalau kita bisa pakai ukuran, itu udah ukuran paling mentok. Kenapa? Karena harus bertemu dengan orang nomor 1 kan. Itu yang menyadarkan saya bahwa sehebat apapun kita, ketika kita itu berada di dalam lingkaran sistem, maka ukuran maksimalnya kita itu ditentukan memang oleh sistem itu. Oke. Nah, sementara saya merasa bahwa ada hal-hal yang jauh lebih bisa kita lakukan gitu kan ya di luar sana, termasuk juga pengembangan diri kita gitu kan ya. Kita nggak bisa munafik bahwa kita perlu untuk mengeksplor ya sejauh mana. Itu terkendala dengan sistem gitu. Maka opsinya adalah ya sudah, ambil kesempatan berikutnya yang mungkin itu tidak di dalam sistem tersebut gitu. Oke. Itu Masuk ke sistem yang baru. iya, masuk sistem yang baru atau challenge yang baru gitu. Tapi pada saat itu bahasa saya udah halus ya gitu ya. Ini saya nyari-nyari loh ya. Nyari-nyari kosakata supaya ya, main aman biar ya saya minum lagi biar nggak tepat gitu. nggak banyak orang tersinggung dari, tapi kira-kira pasti ada yang tahu Ya, dari sistem yang lama masuk ke sistem yang baru. Artinya apa Mas yang ekspektasi Mas Rian ketika kita ngomong masih yang di itu, apa sih ekspektasi tertingginya Mas Rian? ini di mana ya? Di sistem yang lama? Yang lama. Ini yang habis ini kita bahas yang baru. Ya, ekspektasinya adalah sebenarnya gini. Kita sebagai manusia itu wajar lah kalau misalnya sisi humanis itu selalu melekat gitu ya, wajar, sangat melekat ya. Salah satu sisi humanis, kalau saya pakai teori Maslow. Oke. Kok nyambung yo? Kelas nyotok kayak langsung bener ya. Maslow. Teorinya Maslow tentang teori kebutuhan ya. Oke. Teori kebutuhan. Kalau kita mau naik level, kalau yang paling bawah itu kan survive ya.
asupan makanan segala macam aman aman dan makanan minuman itu kan bawah 2 terendah di bawah. Nah, untuk naik ke level-level berikutnya, salah satu level yang tinggi itu adalah terkait dengan namanya aktualisasi diri. Aktualisasi. Oke. Nah, nilai kita itu sebenarnya salah satunya melalui itu, aktualisasi diri. Salah satunya itu. Kalau materi gimana? Materi bonus. Materi itu bonus. Kenapa? Karena begitu value kita itu udah dapet, kita punya kompetensi, kita punya skill, ya kan? Bukan kita yang ngejar materi. Nanti materi akan ngejar gitu. Maka pada saat di dalam sistem yang lama, saya merasakan bahwa value saya untuk dinaikkan itu dibatasi. Oke. Gitu, dibatasi. Kenapa? Karena saya secara hak prerogatif itu kan ya, kuasa itu jelas sangat dibatasi gitu. Dan itu mungkin nggak menimpa Mas Rian aja sebenarnya. Mungkin banyak seperti itu juga. Bisa jadi ya, tidak sedikit yang merasakan kayak gitu. Hanya memang berada tetap di situ, itu pun pilihan ya. Iya. Atau pilihan yang lain adalah keluar dari posisi itu, keluar dari zona itu kan gitu. Ya. Karena yang saya takutkan cuma satu, ketika saya berada di dalam situ dan saya merasa bahwa pilihan saya hanya ada di dalam situ, sementara sebenarnya saya punya pilihan lain, tapi saya tidak berani mengambil itu. Pelan-pelan, nah ini menarik nih. Pelan-pelan, itu akan membuat saya ya memposisikan diri saya. Ketika saya tetap berada di situ adalah, nah kontradiksi antara harapan saya dengan kenyataan. Bedakan ikhlas dengan sabar. Oke. Karena sabar itu ngempet, tapi kalau ikhlas, kalau ikhlas itu merelakan. Yes. Merelakan. Nah, bahayanya kalau dibungkus hanya dengan sabar, lama-kelamaan ya levelnya manusia ini untuk nahan kesabaran katanya ada batasnya katanya gitu. Halus banget sih pengemasannya ini. Ini karena saya minum ini jadi apa karena kopinya yang soft ya? Jadi ngomongnya kita bisa ngomongnya jadi soft banget. Memang enak nih soft. Padahal kalau ini bisa ya minimal 30 cup lah ya nanti ya. Kalau ini bisa diterjemahkan dalam kata lain mungkin bisa anco-anco. Enggak lah, tapi saya paham sekali ya. Bukan bukan Mas Rian banget lah untuk. Kalau saya mungkin beda lagi karena gaya berkomunikasi kita. Saya sebagai seorang pebisnis dengan seorang motivator dan trainer kan beda, bro. Ya bukan itu sih sebenarnya Mas, tapi bisa jadi. Enggak sih sudah. Sebenarnya ada zona selanjutnya yang Mas Rian lampaui ya, dari zona 1 kemudian masuk ke zona yang kedua, mungkin sedikit sekilas aja lah. Zona 2 terus akhirnya memutuskan di level ini. Ini mulai seru nih. Iya. Keseruan kedua. Saya pindah dari sistem 1 ke sistem yang lain. Ke sistem ya. Aku ngomongnya zona ya. Iya. Sama lah. Dari payung 1 ke payung yang 2. Toko 1 ke toko yang satunya. Ya, ini masih dalam konteks yang sama-sama sistem. Sama-sama sistem. Kalau yang sekarang kan hutan belantara. Nah, sekarang ke sistem yang lain. Nah, yang membedakan adalah energi. Energi saya itu jauh berbeda. Kenapa? Karena di sistem yang kedua, kalau di sistem yang pertama, job desk saya itu multi. Ya, multi dan diferensiasinya luar biasa. Bisa jadi kontradiktif nih antara job desk yang satu dengan job desk yang lain. Bisa jadi kontradiktif. Contoh misalnya orang landing dengan orang funding. Itu orang funding itu minta uang, ya, nyari itu kan orang landing kita bagi-bagi duit. Nah, itu sudah berbeda treatmentnya, sangat berbeda. Nah, ketika saya pindah ke sistem yang baru, saya merasakan energi yang berbeda. Kenapa? Karena fokus di dalam job desk saya itu adalah straight terhadap dunia development, gitu. Jadi artinya kotaknya jelas nih,
terus passion saya juga terwadahi di situ, sisi eksplorasinya juga mulai selaras dengan yang saya impikan gitu kan ya di dunia development. Selama ini saya juga berada di situ yang jadi passion. Jadi energinya yang saya terima, yang saya munculkan adalah wah ini kayak tidak terbatas lah ini. Rasa-rasanya seperti itu. Termasuk juga kenapa energi itu munculnya luar biasa? Karena di sistem yang baru itu apa yang dilakukan ini clear mas, lebih jelas. Gitu. Spesifik ya. Satu spesifik, yang kedua itu tahapannya, sistematisnya itu jelas. Gitu. Nah ini yang menarik ternyata salah satu energi yang kita bisa dapatkan dalam melakukan sesuatu itu adalah kejelasan. Nah ini loh, yang di dalam sistem yang sebelumnya kejelasan ini Abu-abu ya. kurang bisa saya dapatkan. Abu-abu lah, gak jelas. Gak jelas itu ya. Sebenarnya jelas tapi ya warnanya warna Abu-abu, warna perpaduan lah ya. Gitu. Nah kalau yang sistem yang kedua ini tahapannya semuanya jelas, clear gitu. Jadi itu membuat langkah kita jadinya habis ini apa ya, habis ini apa itu clear gitu. Clear. Itulah membuat saya memulai secara fokus. Nah ini loh, kalau memulainya sudah, tapi memulai passion saya secara fokus di dunia development seorang trainer. Nah itu sah saya sebagai seorang trainer gitu. itu yang akhirnya berlanjut. Sorry mas, di sistem yang kedua ini kan sudah menemukan passionnya sebagai seorang trainer. Tapi kan Mas Rian masih terikat nih dalam sistem tersebut. Ya. Oke kan, clear ya. Nah kemudian apa sih yang akhirnya saya memutuskan lah, saya harus keluar dari zona ini, keluar dari sistem itu juga. Ya. Saya pernah cerita ini ke teman saya gitu kan ya. Karena dia juga tertarik. Kenapa Mas Rian kok sampai berani memutuskan untuk moving? Padahal ini sudah hal yang sangat clear ya. Artinya dari sistem developmentnya, dari model kerjanya ini udah clear. Artinya itu udah sesuai dengan ekspektasi yang Mas Rian nanti pada saat itu. Betul. Bahkan kesempatan untuk tumbuh sebenarnya sudah disiapkan. Disiapkan versinya perusahaan. Iya. Disiapkan termasuk pernak-pernik ya. Pernak-pernik oke lah gitu ya. Pernak-perniknya apa Mas? Ya teman-teman pasti penasaran. Apa sih pernak-pernik? Salah satunya adalah kesempatan untuk bisa menjelajah daerah-daerah lain. Kan mobilitasnya tinggi banget ya. Mobilitasnya luar biasa memang. Bukan antar kota tapi bukan antar kota lagi ya. Iya. Ya. Antar pulau gitu kan. Jadi yang mungkin saya nggak pernah membayangkan bisa menjelajah hampir seluruh Nusantara sampai ujung timur gitu kan ya. Akhirnya saya merasakan melalui ini dan saya sangat bersyukur bisa berada di dalam sistem ini. Tapi kenapa akhirnya saya tetap memutuskan moving? Oke, jadi gini, di dunia development ini ya, ini ternyata salah satu titik di mana dia ini nggak punya yang namanya batas. Gitu. Oke. Jadi salah satu bidang yang tidak memiliki batas atapnya itu development. Tergantung seberapa jauh atau seberapa kuat orang tersebut untuk di stretch gitu loh, untuk dikembangkan itu sejauh mana. Tapi di keilmuan tentang development ini wah luar biasa. Nah kenapa saya akhirnya memutuskan? Karena gini mas, karena mobilitas yang sangat tinggi ya, karena memang ada unsur goals ya di dalam perusahaan itu ya untuk bisa merich ya. Itu membuat aktivitas-aktivitas ini jadinya mulai sedikit demi sedikit bergeser ke rutinitas. Oke. Nah, development atapnya enggak ada. Tapi ketika pelan-pelan itu menjadi sebuah rutinitas, harus gini terus gitu ya. Sementara unsur developmentnya lama-kelamaan mulai berkurang. Contoh misalnya gini, ini kopi ini contoh berapa mili nih? Ini berapa mili mas? Berapa mili bro? 150 lah ya? 150
150 mili ya? 150, karena saya 150 juga mili. pernah jualan kopi, jadi orang lebih tahu. 150. Ketika kopi ini 100 milinya adalah air, Oke. maka jadinya rasanya nggak akan kopi. Oke. Gitu. Karena di sini kan ada es. Ya, ini kan es nih. Tapi kan nggak banyak. Nah, ketika esnya terlalu banyak, 100 mili misalnya esnya, maka kopinya jadinya berubah menjadi air. Oke. Nah, development, ketika nuansa developmentnya itu ternyata jadi minor, lebih banyak ke rutinitasnya, maka unsur pengembangannya jadi berkurang menjadi formalitas. Efeknya apa? Efeknya kualitas. Ternyata begitu itu jadi rutinitas, untuk gawangi kualitasnya agak challenge. Gitu, Mas. Muncullah problem. Selalu ada Solusi. krisis-krisis baru gitu kan ya. Itu yang terjadi. Wah, ini jadinya rutinitas nih. Nah, ini jadinya rutinitas nih. Oke. Jadi rutinitas. Lama kelamaan ya mulai excited sampai rasanya ini kayak kok ada titik ya. Yang dengan sangat cepat itu menjadi titik kulminasi jenuhan. Oke. Dari tempat ke tempat lain, dari ketemu lain, lama kelamaan nuansa kualitas kejenuhan ini muncul. Kenapa? Karena jadinya rutinitas. Selalu ada ya, artinya Ya. Jabatan jelas, kegiatan develop karir juga jelas. Develop jelas. Akhirnya muncul masalah baru adalah masalah kejenuhan. Tapi lebih tepatnya sebenarnya salah satunya karena developmentnya jadinya nggak. Bukan ukuran lagi. Ya. Iya. Bukan ukuran lagi, bukan ukuran entah itu jabatan, entah itu karir, tapi ada yang itu tadi disebutkan waktu. Waktu, betul. Gitu nggak sih Mas? Aku nebak-nebak ya, misalnya memang bener ya. Waktu. Saya Kesempatan. berusaha untuk memposisikan Mas Rian ya. Gitu. Itu. Oke, kita break sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Popia Podcast Bincang Bisnis Asik.